Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada mata pelajaran hari ini, apakah masih ingat sebelumnya kita membahas tentang pelajaran apa? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pimpin doa saya serahkan kepada Mas Gazal. Siap, doa dimulai. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran yaitu kurban. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran, ayat saya dulu ya. Muhammad Zaidani, Hadir, Pak. Farid Nabil, Hadir dong, Pak. Ali Trifai, Hadir. Muhammad Gazal, Hadir. Para Ahmadillah, Inatul Maula, Nuratul Sada. Alhamdulillah. Apa yang ada yang tidak masuk? Semua. Berarti rajin-rajin semua masih main ya. Baik, sekarang kita masuk pada pelajaran kurban. Ada yang tahu ini apa itu kurban? Kurban yaitu dalam pengertian istilah syar'i yaitu kurban ibadah menyembelih hewan ternak tertentu seperti kambing, sapi, atau unta. Yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12, 13 Dzulhijjah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kurban adalah menyembelih hewan tertentu yang dilakukan pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Jadi itu. Selanjutnya yaitu hari tasyrik. Ada yang tahu apa hari tasyrik? Yang sudah disebutkan tadi bahwasanya hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 sesuai sabda Rasulullah SAW. Umat Islam dilarang berpuasa pada hari ini karena termasuk hari bersyukur dan bergembira. Jadi pada hari 10, 11, 12, 13 yaitu hari tasyrik itu dilarang itu berpuasa karena di hari-hari itu adalah hari banyaknya makanan dan berbanyak zikir. Itu adalah hari tasyrik. Selanjutnya yaitu tujuan kurban. Apa itu tujuan kurban? Tujuan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah. Itu adalah tujuan kurban. Mungkin sedikit dulu ya. Iya, Pak, bikin, Pak. Boleh. Saya minta tolong untuk berdiri. Siap dong, Pak. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Yaitu jenis-jenis kurban ya. Apa saja jenis kurban itu? Yaitu adalah domba, kambing, sapi, unta, dan kerbau. Jadi itulah jenis-jenis yang boleh dikurbankan. Kalau selain sapi dan kerbau, gimana Pak? Misalnya saya cuma punya ayam, apakah boleh? Apakah boleh ayam tersebut dikurbankan? Tidak ya, karena sudah disebutkan yaitu domba, kambing, dan unta. Yang boleh disembelih itu sudah berumur 5 tahun ke atas atau berlaku untuk 7 orang. Jadi itu unta.
Kalau sapi itu pada usia 2 tahun ke atas dan berlaku untuk 7 orang, sama dengan unta ya. Selanjutnya itu ciri-ciri hewan kurban yang tak sah disembelih. Yang pertama adalah hewan yang telinganya terpotong. Misal ada hewan kambing utuh semua, tapi telinganya tidak ada sebelah. Jadi itu tidak boleh. Nah, itu juga termasuk juga. Karena syarat kurban itu harus sehat, utuh. Iya, Kalau ada sebelah, apa? besar sebelah, Apanya? kaki besar sebelah, Kaki. Ya. nggak boleh. Nah itu kakinya kenapa kan bawa dokter dulu? Apa ini punya penyakit atau tidak? Ya, Pak. Nah, yang kedua yaitu hewan yang buta. Yaitu hewan yang terpotong ekornya. Hewan yang terpotong ekornya. Dan mungkin tak punya buta itu. Tak punya ekor. Jadi kalau punya hewan terus mau dikurbankan, terus ekornya potong, tak ada ekornya, nah itu termasuk tidak boleh dikurbankan. Iya Pak, iya Pak. Selanjutnya yaitu hewan yang pincang. Oh, Tadi ini masuk juga kan? iya Pak. Ya, itu. Besar sebelah. Ya. Selanjutnya yaitu hewan yang hilang cairan otaknya. Loh, gimana Pak? Pak, gimana cara lawan Pak? Maksudnya itu di otaknya itu ya, Iya. mulut pendarahan. Oh, caranya saya nih, gila Pak. Mbak Gina. Ini tidak boleh. Oh, iya. Yaitu ayat yang memerintahkan kurban dalam surah Al-Kautsar pada ayat kedua. Ada yang tahu surah Al-Kautsar? Yang lain ada yang tahu surah Al-Kautsar? Tahu. Tahu Pak. Kalau tahu kita baca bareng-bareng ya. Jadi yang ayat untuk memerintahkan kurban itu terdapat pada ayat kedua, bunyinya apa? Tata cara penyembelihan. 1. Dianjurkan untuk shahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah, wajib, dan takbir, sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi shahibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya dan dilarang untuk diperjualbelikan. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syahadat bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih
menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Ya, si Mbak pergi, teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Ya Allah, kasihan banget lihat mereka. Pasti mereka pada sedih mau dikurbankan, sampai teriak-teriak dan menangis kayak gitu. Kata siapa? Kalian perhatikan aja mereka. Sedih banget kan? Ah, itu cuma perasaanmu aja. Masa sih? Biar nggak salah tafsir, kita langsung tanya saja pada yang bersangkutan. Emang bisa? Tyson, come ya. Oh. Siap. Oke, silakan tanya sepuasnya. Kami mau patroli dulu ya. Udah, buruan. Kenapa hewan kurban pada teriak-teriak? Apa mereka ketakutan? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Ah, Tyson, serius dikit lah. Maaf. Jadi sebenarnya teriakan itu karena terharu dan bahagia. Bahagia gimana? Kan kalian mau disembelih. Wah, kamu ini nggak pernah ngaji ya? Maksudnya gimana? Lihat deh surat An-Nahl ayat 5. Kan Allah sudah berfirman tuh, kalau kita para hewan ternak memang diciptakan untuk memberi manfaat dan juga sebagai makanan manusia. Jadi, apa ada alasan lain untuk meraih kebahagiaan selain mematuhi kehendak Allah? Masya Allah, bener juga ya. Buruan, tanya apa lagi? Oke, terus kenapa banyak hewan yang menangis ketika mau dikurban? Ketahuan sering bolos sekolah ya? Kena lagi deh. Hilang harga diriku di depan Tyson. Hewan menangis karena memiliki lakrimal. Air mata itu berfungsi untuk menjaga mata agar tidak iritasi. Jadi bukan karena dikurban. Kita juga sering mengeluarkan air mata di hari biasa. Oh gitu. Tapi kan kadang ada tuh hewan kurban yang berontak atau kabur saat mau dikurban. Berarti dia ketakutan dong. Benar, tapi itu karena kesalahan manusia sendiri. Kok bisa? Harusnya mereka tidak memperlihatkan proses penyembelihan kepada hewan lain. Kenapa? Karena hewan lain yang melihatnya akan terguncang emosionalnya dan spontan akan bereaksi karena merasa ada ancaman pada dirinya. Wah, cerdas. Sorry ya, aku nggak butuh pujian darimu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya tentang pembahasan keempat. Sudah, kalau sudah cukup, tidak mau tanya lagi, betul? Kalau itu saya mau tanya. Ya, Pak. Saya mau tanya. Pertanyaan pertama yaitu hari tasyrik berlangsung pada tanggal berapa? Pak. Tinggal 2 pertanyaan. Oh iya, Pak, siap. Tinggal 2 pertanyaan ya. Ya, Pak. 2, yaitu siapakah nabi yang mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya? Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir. Sama situ. Tujuan utama dari kurban adalah untuk maju. Ayo. Pertanyaan yang pertama yaitu hari tasyrik berlangsung pada tanggal berapa? 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik. Bulan. bisa. Benar tidak? Benar. Benar. Terus yang kedua, siapakah nabi yang mendapatkan perintah untuk menyembelih
Tepuk tangan dulu. Terus pertanyaan terakhir, yaitu tujuan utama dari kurban adalah untuk benar tidak? Benar. Tepuk tangan. Karena sudah benar, saya berterima kasih kepada kalian sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, saya dulu pertanyaan. Minggu depan kita belajar tentang akikoh. Weh, Akiko. Kita tahu akikoh? Tidak. Ya, kita akan bahas minggu depan. Tidak. Sebelum kita akhiri pada mata pelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, semoga apa yang dipelajarkan pada hari ini semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.